SMP dan SMA dan pesantren. Wow. Dimulai. Oke, ini melanjutkan tadi ada kesalahan. Ini diubah posisinya biar lebih. Biar enak ya Pak? Iya, biar lebih kantong ya kelihatan tadi. Oh, iya. Nah, ini juga ada bantuan lampu secara alami dari matahari. Lampunya langsung dari matahari. Ini melanjutkan pertanyaan tadi apa ya tadi sampai mana ya? Sampai Pemasaran madu. Iya, itu caranya gimana, kan berkendala katanya dicurigai apakah itu palsu, terus atau apalagi biasanya kan dicurigainya harganya yang mahal. Harga justru sebaliknya, harganya murah. Oh, kalau harganya terlalu murah dikiranya palsu. Ya, palsu. Oh. Iya. Tapi gini Tad, sebenarnya selama saya juga lihat postingan Anda yang jualan online di madu itu kan, iya. Sebenarnya saya juga kurang percaya. Soalnya gini, sampean itu nggak pernah memposting madu dengan wajah sampean yang habis diantuk tawon. Ya berarti sampean nggak ngambil madu asli tuh. Coba makanya itu klarifikasinya gimana coba? Kalau madu sendiri, iya. saya nggak langsung ngambil sendiri Pak. Oh, berarti bukan bertani sendiri? Bukan. Oh. Jadi saya mengambil reseller lah. Oh, reseller. Oh, jadi iya. seperti ini Pak. Awalnya saya juga tidak mempunyai niatan untuk berjualan madu Pak. Berawal dari teman yang butuh madu seperti itu. Oh iya. Iya. Teman butuh madu, terus saya ada kenalan yang jualan madu. Saya hanya sebagai perantar saja, tidak mengambil keuntungan. Jadi itu awalnya dari sana berapa saya jual aslinya, nggak jual ya, saya kasih aslinya. Iya. Nah, waktu itu sampai dapat untungnya gimana? Nah, ini saya awal saya tidak sama sekali tidak mengambil keuntungan. Terus lama kelamaan ternyata orang itu percaya. Ya, orang itu percaya, terus saya agak naikkan sedikit lah. Ya, sedikit. Ya, harganya ya. Ambil untung buat sendiri. Iya, buat sendiri. Tapi orangnya tahu. Orangnya enggak tahu mungkin. Berarti itu praktek korupsi apa bukan? Bukan. Itu kan markup. Bukan. Harganya dijual mahal. Jual beli. Yang namanya jual beli itu kan ketika kita berarti barang terus dijual lagi. Terserah ya kita pakai harga. Iya. Oh, berarti awalnya Kak sampean itu menjualkan produk punya teman lah. Iya. Tapi tidak mengambil untung. Tidak ngambil untung. Iya. Tapi konsumen sampean ternyata banyak. Setelah itu sampean baru ngambil untung. Baru saya ngambil untung 5 botol. Nah, itu dari situ saya mengambil keuntungan. Oh. Sampai lambat laun sampai dengan akhir ya sekarang lah ya. Itu bahkan sampai sekarang itu saya kehabisan stok. Berarti peminatnya banyak. Oh. Bahkan sampai saya tuh uploadnya ini inden, madu inden. Berarti emang permintaan madu sekarang lagi banyak. Sekali banyak-banyaknya. Berarti memang banyak yang percaya. Makanya kadang saya juga bilang sama customer saya harap sabar menunggu seperti itu. Jadi memang kepercayaan itu sangat penting sekali Pak. Membangun kepercayaan itu juga tidak mudah, tidak gampang dan tidak cepat. Harus lambat proses. Jadi satu orang ternyata cocok, terus beli lagi. Nah dari orang tersebut merekomendasikan ke orang lain. Nah, itu lambat laun seperti itu. Nah, kenapa sekarang sampean itu stok madunya itu sampai kehabisan? Nah, di sampean yang ngambilnya itu di tempatnya itu juga kehabisan? Iya, sama. Di sananya mau kehabisan. Nah, sampean nggak berpikir jadi petani madu gitu? Kan ini stok lagi. Sama sekali belum Pak. Karena memang ini ya, pekerjaan utama saya sebagai pengajar. Jadi tidak ada waktu untuk. Oh, karena waktu aja ya. Iya. Berarti sebenarnya kan sampai kan pinter itu ngambil peluang itu harusnya kan sudah jadi petani madu juga karena permintaan madu sekarang itu lagi banyak-banyaknya. Ya saya menyadari lah background saya bukan di bidang peternakan seperti itu. Saya hanya sebagai ekonom lah seperti itu. Jadi bisa memilih barang mana yang cocok untuk diperjualbelikan. Seperti itu Pak. Kapitalis. Apapun bisa diperjualbelikan Pak. Keren. Tapi itu kan dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi.
sekarang dari segi sampai kan tadi beberapa kali mengatakan kalau sampai itu pendidik pengajar gitu ya. Iya. Dari segi apa namanya dari dunia pendidikan yang Anda geluti sekarang itu sebenarnya dampak secara langsung dari adanya pandemi COVID ini itu apa kira-kira? Ya, dari segi dunia pendidikan sendiri menurut saya sangat berpengaruh karena yang pertama pembatasan pengajaran tatap muka. Itu yang pertama. Otomatis banyak waktu yang tersita seperti itu antara murid dengan guru itu tidak secara langsung bisa tatap muka. Tidak bisa berinteraksi. Iya, bisa berinteraksi. Bahkan yang namanya pendidikan itu sebenarnya esensi utamanya adalah kan yang namanya pendidik itu tidak hanya transfer knowledge atau transfer ilmu, tetapi di dalamnya ada akhlak, pembelajaran sosial, iya, tentu saja, etika dan sebagainya. Iya. Itu harus dibangun, Pak. Kalau misalkan hanya pendidikan secara ilmu saja, iya, anak-anak bisa belajar sendiri bisa, tentu saja. Iya. Ada juga ruang guru seperti itu, itu kan bisa. Tetapi yang lebih utama adalah tadi. Tapi dengan Anda menyebut ruang guru bukan berarti merendahkan, malah justru merendahkan kata tidak, maksud saya seperti ini, Pak. Artinya ketika kita belajar secara online, itu hanya berupa transfer knowledge. Anak hanya pintar mengenai ilmu, tetapi kita tidak tahu mengenai tata krama, akhlakul karimah dan sebagainya. Oh ya, berarti intinya adalah kita belajar online boleh saja. Boleh. Tapi tetap harus bisa sebisa mungkin juga maksudnya sebisa mungkin kita juga bisa bertemu dengan gurunya. Iya, betul. Biar ada interaksi ya bagaimana terjadi antara murid dengan guru. Ya bisa mengajarkan akhlak gitulah. Iya. Atau setidaknya gini, berarti ketika pembelajaran tatap muka, jadi murid itu bisa belajar akhlak kan dari gurunya. Iya, betul. Maksudnya walaupun gurunya tidak mengajarkan secara langsung, tapi melihat tingkah laku guru. Iya, seperti ada peribahasa guru kencing berlari. Nah, ada peribahasa Jawa seperti ini, Pak. Guru nek bahasa Jawane digugu lan ditiru. Iya, itu esensi dari guru. Jadi guru mencontohkan yang baik. Iya. Tadi juga istilah peribahasa guru kencing berdiri. Murid bisa jadi kencingnya malah berlari. Oh iya. Seperti itu, Pak. Oh iya, berarti emang murid itu melihat perilaku gurunya ya? Iya, betul sekali. Oh iya, berarti kalau gurunya salah sejujur saja nanti malah bisa jadi dianggap betul kan sama muridnya. Iya. Oh iya, berarti jadi memang harus punya kehati-hatian ketika kita menjadi seorang pengajar atau pendidik. Seperti itu. Iya. Harus mencontohkan yang baik walaupun tidak secara lisan. Kadang anak justru berkesan ketika melihat dari tingkah lakunya atau kepribadiannya, bukan dari lisannya. Kalau dari lisan anak disuruh sekali bisa nurut, tetapi tidak bisa berkepanjangan. Tetapi ketika mencontohkan dari etika perilaku, anak bisa terkesan sepanjang masa. Seumur hidupnya. Iya. Contoh, kalau saya sendiri pernah maksudnya saya juga pernah punya guru dan sebagainya. Saya pernah lihat sampai sekarang masih ingat sekali bagaimana guru saya itu mengajarkan yang namanya sopan santun ketika berjalan di depan orang tua. Itu orang yang lebih tua. Iya, orang yang lebih tua. Sejak SD sampai sekarang saya masih teringat seperti itu. Sehingga saya di setiap keseharian selalu mempraktekkan itu. Terus juga salaman, ya. Ini sekalian aja di-share biar ke penonton saya. Oh iya. Maksudnya gini, bagaimana adabnya ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua. Oh iya. Yaitu sebenarnya iya. Ini juga saya belajar dari guru saya. Iya, saya sampaikan. Iya. Yang pertama ketika kita melewat orang yang lebih tua, hendaklah kita merendahkan sikap membungkuk. Iya. Artinya merungguk ya. Iya. Membungkuk dan juga dengan sapaan permisi atau kalau bahasa Jawa punten ya. Amit biasanya juga amit. Jadi double. Jangan 2 kali amit. Itu jadi itu minimal etikanya. Iya. Ketika berkendara minimal menurunkan kecepatan. Oh iya. Ya, kecepatan terus kalau tidak sapa dengan lisan pakai klakson nggak masalah. Nah,
Oke. Itu bisa. Nah, tapi ini ada pertanyaan lagi, ketika kan sebagai seorang pengajar nih, bagaimana strategi atau apa namanya ya? Namanya apa ya? Sebenarnya gini lah, pokoknya intinya gini. Kita kan ngajar. Ya. Kita ngajar serius banget misalnya, sampai serius banget. Semuanya segala metode sudah kita keluarkan, tapi anaknya nggak pinter-pinter. Nggak tetap aja nggak mudeng, itu gimana? Kalau yang kayak gitu ya. Jadi saya sendiri dalam mengajar menerapkan prinsip bahwa saya hanya berfungsi sebagai mentransfer. Iya. Mentransfer. Yang namanya mentransfer itu kan kadang ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima. Kalau hanya mentransfer itu berarti sama seperti yang sampean bilang di awal tadi. Sama aja belajar dari YouTube, dari Google. Bukan, maksud saya ketika dalam mengajar. Iya. Ya, dalam mengajar itu kan saya menyampaikan teori. Iya. Ya kan? Secara teori saya sampaikan, berarti saya mentransfer. Mentransfer. Tetapi yang namanya kemampuan anak berbeda-beda, Pak. Iya, betul. Iya. Ada yang dapat menerima secara langsung, waktu itu juga langsung menerima, bisa ada. Ada yang nanti ketika sudah istirahat mungkin. Iya. Oh iya, tadi saya dengar menyampaikan ini. Ada yang harus diulang 2 kali. Artinya membaca, ya. Membaca apa yang telah diberikan materinya. Ketika pulang terus dibaca baru bisa menerima. Baru bisa. Ada juga setelah lulus, Pak. Setelah lulus dia berpaham. Iya, paham ada. Keren. Macam-macam. Makanya saya pribadi ketika mentransfer ilmu atau transfer knowledge seperti itu tidak membebankan supaya anak itu bisa waktu terus juga. Oh iya. Yang penting berarti yang penting kita ngajar secara maksimal. Masalah hasil itu nanti kita bisa evaluasi. Iya. Seperti itu sehingga nilai pun ya yang nilainya saya terapkan tidak hanya dari ujian secara tertulis, Pak. Iya. Jadi saya nilai ini ya, ada ujian tulisnya, ada ujian pengujian ya, keaktifan. Dari keaktifan juga. Dari keaktifan di kelas bagaimana, terus mungkin rajin bertanya atau rajin menjawab pertanyaan dari saya. Nah, itu penilaian plus tersendiri. Oh, ada. Walaupun misalkan ujian tulisnya kok rendah, tetapi dia aktif, maka ada poin plus. Oh iya, berarti ada nilai proses. Iya, dari situ proses itu yang saya nilai, bukan dari hasil seperti itu, Pak. Oh iya, jadi gini, ini sekalian saya memberitahu. Tadi saya kan beberapa kali ngundang sampean itu kan Ustadz itu kan maksudnya Ustadz. Sebenarnya sih belum pantas, Pak. Iya, tapi kan sampean berarti kalau dipanggil Ustadz berarti sampean punya santri, maksudnya punya anak didik lah. Iya, berarti ini biar tahu sampean itu kenapa bisa dipanggil Ustadz, sampai saya aja terbawa berarti sampean itu pantas dipanggil Ustadz. Saya aja terbawa. Saya nggak bisa manggil sampean Pak, itu nggak bisa. Pasti Tat, ya. Pasti Tat. Itu berarti kan sampean memang ada basic Ustadz. Itu gimana sih? Iya, sebenarnya kalau basic keagamaan saya juga masih minim lah. Iya, dibilang minim. Cuman bentur saya itu mengajar di naungan pondok pesantren. Iya, yayasan pondok pesantren. Kalau dalam bahasa Indonesia Ustaz sendiri kan berarti guru sama. Hanya saja identik dengan di pesantren. Guru agama. Ya, guru agama. Iya. Di pesantren seperti itu. Oh iya, berarti sampean selain aktif di jadi guru, maksudnya guru di luar pesantren. Iya. Berarti di SMP atau di SMA? SMP dan SMA. Dan pesantren. Wow, keren sekali. Jadi ya alhamdulillah berkahnya di situ, Pak. Iya. Berarti emang benar kata orang tua saya dulu tuh bilang gini. Jadi orang pinter yang bermartabat, maksudnya gini. Jadilah orang yang pinter tapi juga berakhlakul karimah, maka rezeki itu akan ngikut, katanya gitu. Iya. Katanya begitu. Kalau orang Jawa juga mengatakan kalau misalkan kita istilah ya, kalau kita tanam padi pasti rumputnya ikut tumbuh. Itu. Tetapi ketika kita nanam rumput, padinya tidak ikut tumbuh, Pak. Itu artinya apa, Pak? Artinya kita harus menumbuhkan atau mencari dulu agama, dari sisi agama. Iya. Nanti dunia akan mengikuti. Tapi ketika kita mengejar dunia, agama atau akhirat nggak bisa soal serta merta ikut. Bisa. Oh iya. Karena itu sudah dijanjikan. Jadi kita
kita agama untuk akhiratnya, nanti dunia mengikuti. Oh iya. Seperti itu Pak. Itu istilah yang sudah mungkin familiar seperti itu. Enggak, saya baru dengar tadi. Baru dengar. Itu, tapi itu filosofi yang apa namanya ya, sangat bermanfaat untuk apa namanya, asupan iman. Apa namanya, rohani gitu, yaitu filosofi. Ya memang dari dulu saya mendapatkan filosofi itu sampai sekarang saya tanamkan, sehingga ya yang namanya dunia memang butuh kita. Berarti artinya sampai sekarang sampai udah jadi guru yang mumpuni, SMP, SMA, pesantren, sampai juga tetap belajar. Masih tetap belajar. Yakin? Yakin. Apa? Sampai yang masih dipelajari oleh sampean itu apa coba? Saya kebetulan di pesantren sendiri tidak mengaku sebagai orang yang sudah pintar sebagainya, tapi belajar. Contoh, saya masih belajar sama Ustaz Agus. Oh iya. Ya. Diskusi. Oke, Ustaz Agus. Sampai kan mau kita Ustaz Agus, jadi kapan-kapan Ustaz Agus sama saya ajak podcast nih. Sampai udah menganggap Ustaz Agus itu senior sepertinya. Iya. Dan juga secara tidak langsung ketika saya duduk bersama atau bersanding bersama dengan Abah, dengan Abah itu pengasuh pondok, Habib Soleh Alatos, Mentik Batu Merah. Mentik Batu Merah. Okay. Itu juga guru saya. Secara tidak langsung, walaupun saya tidak bertatap muka, artinya tidak dalam bangku yang di ruang yang sama gitu lah. Sama. Ketika saya duduk bersama, bersanding bersama, itu juga sebagian dari saya belajar dari beliau. Karena banyak sekali nasihat-nasihat tua-tua yang beliau sampaikan, sehingga saya juga dari situ belajar. Oh, berarti itu belajar. Tetap. Kita belajar bisa dari mana saja Pak. Iya. Dari mungkin anak atau santri itu bisa Pak. Oh, berarti justru misal gurunya itu belajar dari santrinya? Bisa, ada sekali. Itu gimana coba? Contohnya, ya, kita belajar kesabaran dari menghadapi anak. Oh, iya. Iya, itu juga bisa kan? Betul. Iya. Terus kita mengetahui karakteristik anak. Misalkan anak bandel. Nah, kita belajar bagaimana ini menanggapi anak yang semacam ini. Menyikapi yang seperti ini. Iya. Gitu ya. Sehingga kita punya metode dalam proses belajar mengajar. Oh, berarti itu belajar psikologi. Akhirnya psikologi anak kita juga. Oh iya. Berarti guru itu emang banyak sekali yang harus belajar. Tidak hanya belajar itu tidak hanya di buku. Buku hanya sebagai pengikat. Hanya dia teori dan sebagainya. Tapi yang lebih esensial atau adalah prakteknya. Yang penting praktek. Iya. Oh, oke. Berarti belajar itu penting sekali ya. Penting sekali Pak. Punya itu nggak apa namanya quote apa namanya ya, kata-kata lah yang bagus tentang belajar coba diambilkan dari hadis atau dari Al-Quran atau dari buku apapun terserah coba kasih pemahaman ke penonton saya. Iya. Apa pentingnya belajar kita guys? Yang namanya belajar itu wajib seperti hadis Rasulullah SAW yang mungkin sudah familiar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Yes. Yang artinya kurang lebih, kalau ada salah mau dikoreksi. Mencari ilmu itu, talabul ilmi, mencari ilmu itu wajib bagi siapa? Minal muslimin wal muslimat. Muslim laki-laki maupun perempuan. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai dengan liang lahat. Jadi proses belajar itu ketika kita baru lahir atau dalam buayan ibu itu sudah mulai belajar, sudah diwajibkan. Iya. Terus sampai dengan liang lahat. Liang lahat itu memisahkan. Iya, tapi itu sebenarnya ada pembahasannya. Tapi ini waktunya udah lumayan panjang. Panjang sekali. Nanti kalau saya bikin podcast waktunya terlalu panjang, jarang yang nonton. Kayaknya malas. Jadi enggak, nanti berarti kapan-kapan kita sambung lagi tentang ini yang saya mau tanyakan, kenapa diwajibkan dari mulai lahir itu maksudnya diwajibkan belajar apa? Jangan dijawab dulu. Dan sampai liang lahat kan otomatis orang itu sudah meninggal. Iya. Kenapa juga masih diwajibkan belajar? Jangan dijawab dulu, itu nanti saja. Ini waktunya sudah terlalu panjang ya. Itu saja pesan dari saya. Kita sama-sama belajar, terus belajar. Oke, terima kasih. Terutama belajar mengenai ilmu agama. Ilmu agama terutama. Oke, baik. Oke.
Oke, cukup sekian dulu podcastnya. Sebenarnya ini sangat menarik, tapi nanti kita lanjut lagi ke part 2 atau kapan-kapan lagi lah ya. Enggak apa-apa saja. Ya udah, seperti ini dulu maksudnya. Cukup sekian. Saya sampai nggak bisa berkata-kata dengan penjelasan sampean bagus sekali ya. Ya udah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa sudah 20 menit. Oke.